Keluarga Wen terbunuh. Nona. Sahabatku mati di pelukanku. Orang tua dan saudara tewas ditikam. Pembantaian keluarga yang kecil. 5 tahun lalu. Menyelamatkan bencana. Nona, serigala tak bisa jinak. Orang barbar utara terkenal ganas. Serigala tak tahu balas budi. Kenapa Nona memilih dia? Aku bisa membuat anak serigala ini tunduk. Xiao Kui. Ayah. Dulunya, aku muda dan ambisius. Lah, serigala hanya buruan untuk kujinakan. Bersujud. Arogan sekali. Tak ada yang kau mau sujud. Eze. Ini hukumanmu. Sekarang, berlutut. Merangkak. Tapi tak kusangka, serigala tak bisa jinak. Patuh pada majikan. Nona. Hanya Aning. Linku. Jangan main-main. Berani meniruku. Silakan. Habis semua. Kutukan terkutuk. Hi. Yining, untung kau selamat. Kau hidup. Kali ini, aku pasti lindungi kau. Ya, benar. Kurang ajar. Kau budak hina. Berani menghina nona kami? Bansat Env. Nona. Fiaobui. Astaga. Seperti 5 tahun lalu. Dia anak serigala itu. Mungkinkah Tuhan kasihani aku? Diulang hidupku. Bagus sekali. Hajar terus. Kamu ini ya. Feining. Dia mau bunuh aku. Kenapa? Mata inilah yang menipu. Xiao Cui, bayar. Bawa dia pulang. Kembali utuh.
Gigi seputih ini. Bukan budak biasa, sikapmu tidak pantas. Aning, Aduh, dasar anak serigala. Panggil apa? nona kecil. Salah. Tuan, aku bukan beli pelayan. Bukan. Melainkan, Hidupmu. Aning, jangan mendekat. Ilmu sihir apa yang kau gunakan padaku? Jimat ibu anak. Tuan. Tuan. Nona, orang utara ini memang kejam. Jimat ibu anak sudah tertanam di tubuhnya. Jika kau luka, dia juga akan merasakan luka yang sama jika ada bahaya. Budak ini relakan nyawa untukmu. Pedagang budak licik terkutuk. Ini sama sekali bukan jimat ibu anak sejati. Ini simbiosis. Jika anak serigala ini tewas, aku tidak bisa. Susah payah kembali hidup. Huku, tadi aku coba uji kemampuanmu. Ikutlah sekarang. Aku periksa dulu. Identitasnya mencurigakan. Belum bisa kubunuh. Akan kutahan dulu untuk dipantau. Dengan pembantai keluarga Wen. Apa hubungannya? Budak dari kandang segi 8 katanya. Selalu setia pada tuannya. Sepertinya, kau juga begitu kan? Ya Tuan. Hampa, bagus. Nanti ikut aku ke satu tempat. Perintahku. Cukup lakukan saja. Bukan. Ini. Bahkan obat tabib istana pun tak mempan. Racun simbiosisku dengan anak serigala tak terpecahkan. Harus cari cara lain. Aku bisa. Terus uji obat. Demi kamu. Sikapmu padaku berbeda dari sebelumnya. Jangan-jangan dia lahir kembali dan mengira aku pembunuh keluarga Wen. Jadi harus sembunyi. Selidiki jati diri. Paksa pelaku bayar darah. Kamu. Kusuruh kamu coba obat, malah marah. Aku tidak. Nonaku, Tuan, ada masalah. Aning. Ayah. Mubu.
Kenapa tiba-tiba menangis? Tahu-tahu pangeran mahkota. Batalkan pertunangan. Putra mahkota batalkan pertunangan. Menjadi tunangan putra mahkota, dia termakan fitnah. Sebut aku liar dan tak sopan. Batalkan pertunangan. Membuat ayah diejek di istana. Sudahlah. Keluarga Wen tak butuh pangkat tinggi. Ayah punya posisi kuat. Tak mau menikah, tak masalah, ayah ada. Seandainya dulu jadi permaisuri. Masalah itu, keluarga Wen dapat perlindungan pengawal kerajaan. Ada yang bisa sakiti keluarga Wen. Ayah ibu pikirkan nasibku. Anak harus berbakti. Lindungi selamanya. Ayah, ibu, tenang saja. Bisa buat pangeran berubah pikiran. Kamu, Nona, ini Xianglan adalah obat perangsang dari wanita penghibur. Kamu ini putri bangsawan. Mengapa memakai barang seperti ini? asal bisa buat pria, setia sepenuhnya. Apu, Wajib belajar. Ada apa? Kurang ajar. Siapa izinkanmu masuk? Xianglan Ninglu. Kenapa kau oleskan ini? Pertwee! Ini bukan masalahmu. Baik. Demi putra mahkota. Sampai sejauh ini. Tahu! 3 bulan sebelum keluarga Wen dibantai, putra mahkota naik tahta. Andai jadi pelindung Wen, keluarga Wen dapat lolos dari bahaya. Pengawal! Bawa anak serigala ini ke penjara bawah tanah. Jaga ketat. Buba! Ernie, Nona, kenapa? Siapkan mandi. Aku ke istana. Wen sesepuh 3 zaman. Lamaranmu diresmikan mendiang kaisar. Kau batal tanpa sebab. Bagaimana aku hadapi para pejabat istana? Aku tak peduli. Aku tak mau nikahi barbar utara. kau! Nona Wen tiba. Perempuan, hamba menghadap yang mulia. Putra mahkota. Hamba datang menyampaikan pada yang mulia dan putra mahkota. Jangan repotkan diri dengan urusan hamba. Yang mulia putra mahkota, mohon beri hamba waktu 3 jam. Bila dalam 3 jam hamba gagal membaikan pandangan yang mulia, rela hamba batalkan pertunangan tak nodai nama yang mulia. Tak sampai 1 jam kau akan tunjukkan sifat aslimu. Dia, suaramu tak seperti nyamuk usir ini.
Perempuan Desa Utara. Dengar putra mahkota batalkan pertunangan. Buru-buru ke istana usaha sia-sia. Dengan kualitas begini, pantas mendekati yang mulia. Suling Long, di hidup lalu kau permalukanku. Jadi bahan ejekan elit ibu kota. Pangeran semakin membenciku setelah itu. Di kehidupan ini, berani kau main licik. Saya mulai. Kacau balau. Tidak sopan. Hormat pada yang mulia. Nona Wen tidak sopan di depan pangeran, mohon dihukum. Aku jelas melihat dayang ini ceroboh. Pantas mati. Ampunilah hamba, wahai pangeran, ampunilah hamba. Sayalah yang lengah. Jangan salahkan mereka. Baik, seperti yang kau mau. Aduh, dingin sekali. Nona, Ini istana kerajaan. Bagaimana dia masuk? Kau siapa? Berani ganggu pesta istana? Yang mulia. Dia. Budak keluarga saya. Orang ini terlihat bebas, terlihat agak familiar. Kalau ini budak Nona Wen, melanggar aturan. Halus. Hukumannya apa? Lebih baik, potong kedua kakinya. Untuk contoh. Salah. Yang mulia baik hati. Hentikan! Berani sekali pada pangeran ketujuh. Kapan ada pangeran ketujuh? Tak pernah ku dengar. Saat kecil, pangeran ketujuh hilang di utara. Kaisar mencari bertahun-tahun untuk memastikan identitasnya. Dia ternyata pangeran ketujuh. Lalu apa salahnya? Perbuatanku. Paduka, jangan marah. Hamba tak tahu status Paduka. Mohon dihukum. tak perlu hormat padaku. Ternyata adikku suka Nona Wen. Benar, aku dan Nona Wen sudah lama bertunang. Dia adalah permaisuri saku. Adikku, tak layak kau hormati. Seharusnya memanggilmu permaisuri. Selamat putra mahkota menemukan keluarga. Hamba dengar putra mahkota suka catur. Besok hamba siapkan papan catur untuk hibur putra mahkota. Anda. Baik. Silahkan. Yes. Ini teka-teki catur terhebat, konon pemecahnya. Baca tren politik global. Ambil hitam, yang mulia.
Bidak putihnya yang semula terjepit bisa menemukan jalan keluar. Bidak hitamku saja, awalnya unggul, tiba-tiba. Sudah, aku menyerah. Ini Nona Wen lebih unggul di catur. Pangeran terlalu baik. Atau kurang mahir bermain. Jika Nona Wen kira aku pura-pura baik, 3 hari lagi, kita main ulang. Bagus. Target terperangkap. Yang mulia, Pangeran ketujuh. Kamu sedang apa? Kenapa kau terima lamarannya? Wen Yining sebelumnya acuh pada sang pangeran. Dia saat ini berubah drastis. Pangeran adalah naga sejati. Bukankah wajar jika ingin menikahinya? Uang dan status. Aku bisa berikan semuanya. Wei Qiheng, lepaskan aku. Kuperintahkan. Lepaskan! Apa urusanmu dengan siapa aku ingin bersama? Siapa dirimu? Tak apa, aku punya banyak waktu. Benarkah? Wanita ini licik. Tak heran adik ketujuh tergila-gila jika mereka bersekutu. Istana akan kacau. Pangeran ketujuh melecehkan. Lepaskan. Nah, aku calon permaisuri. Kau berani? Jangan sentuh dia. Kenapa tak boleh? Lepaskan! 3 hari lagi, dia akan menjadi permaisuri sahku. Ini adik ketujuh. Berani kau berniat jahat? Kuhancurkan kau selamanya. Pengawai! Ceci tak bermoral. Tahan penghina keluarga kerajaan. Menikah dengan putra mahkota. Tidak boleh diganggu siapapun. Kau hanya milikku. Lin, sabar. Naga bangkit. Phoenix mekar. Tanggung jawab leluhur. Kupinang putrimu untuk negara. Sembah alam semesta. Saksi dunia. Sembah leluhur. Rahmat ilahi. Kemuliaan abadi. Baik. Baik. Prosesi selesai. Selamat yang mulia. Hormat yang mulia. Akhirnya tercapai juga. Ayah, aku kini permaisuri. Keluarga Wen kini bangsawan. Tak ada yang berani pada Wen. Adik ketujuh. Dilarang bawa pedang di istana. Apalagi hari pernikahanku. Penampilanmu. Pantaskah? Fihen, hari pernikahan kakakmu. Baju perang di istana. Apa maksudmu? Ayahanda, jika bukan hari pernikahan kakak, boleh bertindak bebas? Adik ketujuh. Faisal, tahta dan kau milikku.
Jika kau bijak, serahkan saja. Kubiarkan kau mati utuh. Wei Qiheng, Pau! Berdamai. Wei Qiheng, kubunuh kau sungguh. Ya. Fenin, sejak ku mau menikahimu, takkan ada pria lain yang bisa memilikimu. Lulu, Fenin, semua sama. Pau! Wei Qiheng, jajak mati sendirian. Paduka, aku tak bersalah. Adik ketujuh. Adia! Kau sungguh lancang. Ini, jangan bicara tentang mati. Kita loh, akan baik saja. Buku. Dua bersaudara berselisih karena seorang wanita. Demi kestabilan negara, Faisal, hukum mati Wen Yining saja. Yang mulia, ampunilah. Ayahanda, jika ayah tetap hukum Nona Wei, aku yang lakukan. Baik. Putraku, apa yang terjadi? Ayahanda, dulu Suning menyelamatkan hamba dari pedagang manusia. Ia mempertaruhkan nyawanya. Hidup mati denganku. Kini sendirian. Konon ayah, nekat hukum mati Nona Wen. Kemana lagi? Tak bisa sendirian. Oh, kau selamatkan pangeran ketujuh? Kenapa tak jujur? Selama Ki Heng hilang, ia sudah menderita. Pasti ku beri ganti rugi. Hidupnya aman, tapi Nona Wen sudah dijanjikan untuk Ki Yuan. Ayahanda, soal aku dan Nona Wen dari dekrit kerajaan Ayahanda, kini saja adik ketujuh lancang. Meremehkan Ayahanda. Masihkah? Masih pilih kasih? Yang mulia, hamba ingin melapor. Ibunda putra mahkota wafat tahun lalu. Masih berkabung, tapi berani menikah. Ini penghinaan besar. Ayahanda, putramu salah akan batalkan pertunangan. Mohon, ampuni putramu. Tahu Ayahanda memihak Wei Qihang, tapi tak kira. Lihat. Lihat! Inilah, itu pria pilihanmu. Ayahanda, Nona Wen diarak secara resmi. Demi reputasinya, mohon Ayahanda, meridai pernikahan kami. Yang mulia, pernikahan bukan main-main. Wen, apa maksudmu? Apa putra ketujuhku? Tak layak. Hamba tak berani. tidak pantas. Tidak aman. Tanpa perlindungan. Yang mulia, ampuni. Ayahku salah paham. Atas restu mulia. Hamba bersyukur. Fenin, kau sungguh rela. Tahu. Mulai hari ini, Fenin, milikku. Siapa berani memfitnahnya? Semua. Kau bunuh. Sambut matahari terbenam. Sinta.
Lihatlah kalian. Sia. Aning. Tunggu. Apu. Perni. Abu tak mau lihat kau. Kau tak mengerti beban jadi istri putra mahkota. Apa artinya bagiku? Kau hanya memaksakan keinginan demi puaskan diri. Aning, kita suami istri. Katakan keinginanmu. Pasti ku bantu. Aning, ini harta karun negara Ryukyu. Biar ku pakaikan. Tidak. Ini. Sangat norak. Bawa semua pergi. Masuk. Turunlah. Kau mau apa? Gelar putri mahkota. Jadi permaisuri. Aning. Jawab. Apa yang kau mau? Ku beri. Ini apa ini? Kenapa kau tak rela melepasku? Aning. Semua ini demi membantumu. Hebat sekali. Tak terkendali. Berjalan hati-hati. Menghabisi ancaman bagi keluarga Wen. Aku jaga kau selalu. Demi aku. Kau kira aku tak tahu apa yang kau mahu? Mari. Mama sudah melatihku. La. Bersamaku. Sangat menderita. Sangat enggan. Kau. Abu, kenapa? Untuk meminangmu. Segala cara ku halalkan. Tapi tak boleh hina. Hadiah dari ayahanda. Bebas pilih harta kerajaan. Langsung kutuju tusuk konde ini. Karena cocok untukmu. Katanya cocok. Tapi aku tak suka. Kau akan suka. Akan kuperdaya. Rela menyukainya. Sebelumnya. Takkan ku sentuh. Bermain permainan tarik ulur ini hanya untuk memancing Sandy. Karena pangeran ketujuh, aku tak bisa lawan. Warga Wen akan celaka. Dia sangat tertarik padaku. Harus tenangkan dulu. Cari kesempatan pergi. Satu, dua. Kaisar pilih kasih pangeran ketujuh. Putra mahkota akan hilang. Yang mulia, lebih baik seperti di perbatasan utara dulu. Habisi saja. Jangan terburu-buru merugikan diri. Menurutku, permaisuri ketujuh dulu tertarik pada yang mulia. Lebih baik. Wen Xining dengan. Kenapa lupa dia? Permaisuri sesuai aturan. Hadiah pangeran ketujuh. Terimalah dan bersyukurlah. Kau! Aning.
Ayah dan ibu. Benar. Ning, kau kurus. Pangeran ketujuh kejam padamu. Tidak. Aku hanya rindu pada ayah ibu. Aduh. Kami datang untuk membawamu pergi. Bernie, Penjaga sudah disuap. Mari pergi. tunggu. Aning. Ini perangkap Wei Qihang. Pergi sekarang. Belum saatnya. Ayah, ibu, silakan duluan. Wei Qihang, kamu main apa lagi? Cie, partai catur kita yang tertunda. Status kita kini berbeda. Belum selesai memang meninggalkan penasaran. Maukah Nona Wen melepaskan beban hati? Baik. Nona Wen masih ragu-ragu. Seperti ada beban. Apa karena pangeran ketujuh? Putra mahkota, kau terlalu jauh. Tempat ini bukan untukmu. Pangeran ketujuh, salah paham. Dasar kamu. Angin di sini kencang. Mulai tidak enak badan. Lebih baik istirahat. Batuk-batuk. Dasar Wei Qihang. Seorang wanita membuatmu tak terkendali. Nah, Kau! Ingat baik-baik. Akulah suamimu yang sah. Harus dijalani kewajiban istrimu. Katamu takkan memaksaku. Perintah kaisar tak bisa ditolak. Kaisar bertanya, kehamilanmu kapan terjadi? Ada suara. Biar aku saja. Ingin memberi kejutan. Hadiahku sebelumnya tak ada yang kau suka. Ini pasti kau suka. Ini pas akses istana. Pakai untuk kunjungi Tuan Wen. Cukup janjikan aku saja. Jangan kabur. arak pernikahan. Wangi teratai. Katamu ini tidak memaksa. Ini bukan barangku. Putri mahkota. Putri mahkota. Hadiah dari kaisar. Jika tak dipakai, mengecewakan niat baik kaisar. Tuan besar
Tolong bawa kembali besok. Akan kusampaikan ke Yang Mulia. Hadiah kerajaan tak bisa dikembalikan. Tuanku diharapkan oleh Yang Mulia. Tanpa penerus, siapa pewaris tata nanti? Akan ku minum. Aning. Perintah sudah diterima. Hamba pamit. Akan kubantu muntahkan sebelum terserap. Bisa. Nanti. Masalah. Apa? Panas! Aning, aku ambil penawarnya. Jangan. Kau bukanlah obatku. Aning, buka matamu, lihatlah siapa aku ini. Kau lihat aku sebagai pangeran mahkota. Pangeran. Anak serigala. Mana mungkin pangeran? Aning, anak serigalamu indah. Aning, buka lebar matamu, lihatlah siapa aku. Aning, katakan, siapa aku? Katakan! Anak serigala. Aku tergigit olehmu. Aningku, marahmu pun memesona. Saya, di dunia ini, tidak ada yang bisa disandingkan denganmu. Aku bersumpah menjagamu. Takkan ada yang lukai kau. Tapi suatu hari nanti kau pasti lukai aku. Lukai keluarga Wen. Aku akan patuh padamu. Padamu. Apa yang saya lakukan? Halo. Selamatkan keluarga Wen. Aning, tidak akan. Sejak kulihat kebencian di wajahmu, aku sudah duga. Kita sama. Terlahir kembali. Bukan aku yang menyakiti keluarga Wen. Aku mencari pelakunya. Jika terbukti, aku akan selamatkan mereka. Aning, terlahir kembali. Hanya untukmu. Tunggu sebentar. Temukan pelakunya. Kau akan paham nanti. Aku mau kau jadi istriku dengan ikhlas. Anak serigala.
Yang mulia, hari ini hari lahir Anda. Seperti biasa, demi senangkan permaisuri, Anda makan di perpustakaan. Baik. Jangan banyak bicara, siapkan. Duduk, makan bersama. Silakan makan. Saat itu, Ini hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih. Kau tak manfaatkan kelemahanku semalam. ayah, coba daging ini. Hiburan hari ini. Informasi pembunuh keluarga Wen, Aning. Harapanmu hampir terwujud. Kabar mendesak. Yang mulia, perintah yang mulia sudah tiba. Pergilah. Baik. Yang mulia, ini. Apa ini semua? Tanda bintang desisan tanda bintang. Aning, Tanda bintang desisan tanda bintang. Pangeran ketujuh, terima titah. Pasukan ayahanda hadir. Jangan sampai bocor. Perintah Kaisar, hamba hadiahkan umur panjang. Silakan, Yang Mulia. Silakan. Mari. Panjang umur seperti gunung dan laut, Pangeran ketujuh. Silakan. Terima kasih. Hadir di pestaku malam ini. Haha, Yang Mulia. Mari minum berdua. Pangeran Wen, silakan. Yang mulia, masih ada satu hadiah untukmu. Saya persiapkan dulu. Aning. Taman. Hanya. Kau. Aning. Aku ada. Yang mulia, kau suka. Suka. Pemberianmu. Semuanya aku suka. Sebenarnya, aku juga mau memberimu sesuatu. Itulah. Tak usah, Yang mulia. Aku tak mau pemberianmu. Aning.
Tuan Wen, mari. Ayo minum. Ayo teguh. Baik, cepat. Sebenarnya, Gerda. Jangan lewatkan siapapun. Cari istri pangeran, Greda. Benar katamu, pangeran mahkota aneh pada keluarga Wen. Benar, Ayah. Kendalinya atas keluarga Wen jauh lebih besar dari dugaan kita. Rencananya terlalu besar, terlalu luas. Keluarga Wen mungkin target berikutnya. Harus segera tinggalkan ibu kota. Tapi pangeran ketujuh terus memburumu. Apakah kita bisa lolos? Wei Qiheng bukan ancaman. dia Memang menyukaiku. Jadi kelemahannya. Semua terkendali. Berhenti. lepaskan mereka. Aku ikut kau. Kau kira aku masih percaya bohongmu? Tahukah kau, sejak lahir ulang, semuanya aku beri untukmu. Nyawaku. Pembunuh keluarga Wen. Ku bantu selidiki. Kau lindungi keluarga Wen, ku proteksi Aning. Kurang apa? Usahaku barimu. Wei Qiheng mana sanggup lawan faksi putra mahkota? Apalagi, sejak dulu para pria selalu berdarah-darah. Keluarga Wen akan hancur. Tak akan ada hasil yang baik. Tapi tak suka. Kau harus suka. Aku akan kabur. Kau tak bisa mengurungku selamanya. Begitu ada kesempatan. Akan kujauhi kau. Maka akan kubuat kau tahu, apakah aku. Bisakah kau rungkau? Kalau kau mau, lakukan sekarang. Sudah kukatakan, sebelum kau mencintaiku dengan rela, aku tak akan menyentuhmu. Kalau begitu. Esa. Cintamu hanya mengurungku di ranjang. Setelah ini selesai, kulepaskan semuanya. Saat itu sudah terlambat. Pangeran mahkota anggapmu sekutu Wen. Wen harus jauh dari ibu kota. Baru pangeran mahkota tak curiga. Jadi kau sudah tahu, pangeran mahkota akan menyerang. Wei Qiheng, aku tidak bodoh. Kau bilang ini demi aku. Tapi kau hancurkan keluarga Wen malam ini. Karena aku tahu, kau hanya lari. Tak biarkan Wen selamat. Kau tahu tidak, saat kalian keluar kota, pembunuh sudah menunggu. Rencana mengundurkan diri. Bagi guruku. Tuan Wen sudah. Benar. Usai reinkarnasiku, segera panggil sekutu lama demi dalang sebenarnya. Namun kabar tiba, menunjuk pavilion naga tersembunyi.
hanya tunduk pada kaisar dan putra mahkota. Kau pasti mengira aku ingin jadi putra mahkota demi diriku. Aning, hari ini kuungkapkan persainganku dan Kakanda. Ku cari tahta putra mahkota demi rebut arsip rahasia dan lindungi Wen. Sebab wanita yang dipinangnya satu-satunya yang kurindu. Deremo. Kuberikan segalanya. Benar. Tapi jangan pergi lagi. Aku ini. Lilin menyala. Renungan abadi. Hati bergetar. Bergetar. Pertemuan pertama, gemerlap bintang. Takdir berliku. Rindu yang singkat. Hati kacau tak sempat bicara. Cinta pantas diperjuangkan. Bisakah janji abadi? Sedang apa kamu? Iya. Pantas jadi putri kesayangan. Tulisan rumit ini, beberapa kata, langsung mengenai intinya. Kenapa kau menolongku? Usaha jadi putra mahkota untuk lindungi keluarga Wen. Dengan akal dan hati, aku harus bantu. Diam. Aku sangat lelah. Biarkan pelukmu istirahat sebentar. Lepas aku, kau tak capek. Wei Qian, lepaskan orang tuaku. Aku takkan pergi. Terakhir kali. Dulu kau juga bohong begitu. Kau benar-benar tidak akan percaya padaku selamanya. Situasinya sudah kujelaskan. Rencanamu kabur malam itu sudah diketahui musuh disergap di luar kota. Demi keselamatan kalian, aku menahan kalian untuk perlindungan. Mungkin dari pembunuh. Tapi apa hasilnya? Pembunuhnya langsung minum racun saat ditemukan, langsung bunuh diri. Tak ada yang hidup. Kenapa? Tenang saja para tuan. Ada pengawal rahasia yang berjaga terus. Kalian tidak akan terluka sedikit pun. Pangeran ketujuh. Kau ingin apa dariku? Ada udang di balik batu. Memaksa dua orang tua. Aku tak segitunya. Ingin tahu alasan Ahning berkorban. Kuharap dia bisa. Takkan terluka lagi. Aku salah paham pada pangeran ketujuh. Tanpa dengar sendiri, takkan pernah kusangka. Pangeran begitu tulus pada putriku. Masih kurang. Aku ingin tahu apa yang harus kulakukan agar Aning bisa mengerti. Aku sungguh mencintainya.
Aku punya hadiah khusus untukmu. Aku tak suka perhiasan. Kenapa ini? Token untuk pengawal rahasia. Kata Tuan Wen, sayang, kau harus bebas. Jadi, kamu bebas pergi. Kenapa? Ayahanda, Kementerian Keuangan kurus. Bertahun-tahun hamba kelola tanpa kesalahan. Kenapa ayah berikan ke adik ketujuh yang baru pulang? Perkataanmu keliru. Ayahanda, ini catatan keuangan hamba. Defisit dan penyimpangan. Pangeran Mahkota berani bilang tak ada kesalahan? Ini pengkhianatan! Kau memfitnah! Tunggu. Catatan ini sudah kulihat. Kau kira semua perbuatanmu bisa kau sembunyikan? Nyaha. Pangeran Mahkota semakin tak becus. Sepertinya, kini kuputuskan siapa yang harus meneruskan tahta ini. Ayahanda, hamba yakin. Ilahi sudah memutuskan. Kau tak menolak, baiklah. Putra ketujuh, aku akan jadikanmu putra mahkota. Tapi permaisuri, sendirian itu kesepian. Tidak perlukah kau miliki selir? Ayahanda, yang kucintai, hanya Wen Yining. Permaisuri zaman dulu, benarkah mereka mencintainya? Sudah kusiapkan untukmu. Di pesta istana, Putri Jenderal Harimau, Sen Kingker, jadi permaisurimu. Dengan dukungan keluarga Shen. Sebagai putra mahkota, takkan ada yang berani menentang. Ayahanda, putramu. Ayahanda, cabutlah perintah ini. Ayahanda, cabutlah perintah ini. Jadi kau pilih tahta kerajaan? Atau hanya itu si gadis Wen? Dan angkat gelas, angkat gelas. Ada apa, Yang Mulia? Tak apa. Catat baik-baik ucapan ayahanda nanti. Aku tak setuju. Pesta istana. Hanya minum. Membosankan. Pelayan. Panggil! Tarian.
Bagus. Nyanyian sejernih langit. Tarian seringan salju. Siapa namamu? Shen Qingxer, Putri Jenderal Huwei. Hormat yang mulia. Sungguh layak untuk warga Shen. Didikannya sempurna. Ikut serta dalam jamuan. Duduk dekat pangeran ketujuh. Baik. Fata, tolong sediakan tempat. Geser untukku. Saya tidak tahu. Nona Shen, mau duduk di mana? Perintah Kaisar, dekat pangeran ketujuh. Jelas-jelas menghina saya. Sudah, abaikan. Barangkali Kaisar kasihan, lalu memihak warga Wen. Suruh minggir, langsung minggir. Jamuan istana. Makin ramai, makin meriah. Nona Shen, duduklah. Nona Shen, kemarilah. Ternyata Nona Wen sangat perhatian. Paduka, cobalah juga. Baiklah. Biasa saja. Masakan dapur istana benar-benar nomor 1. Paduka kurang suka. Barangkali masakan kami tak enak. Nona Shen begitu anggun. Bagaimana? Bantu saya. Baik. Permaisuri murah hati. Apapun posisinya, rela dikorbankan. Asal Baginda dan Nona Shen senang. Tampaknya Putri Shen sangat kau sukai Yining. Nona Shen secantik bidadari, melihatnya terasa sayu. Mana mungkin aku tak suka. Aku juga mengagumi kakak. Karena kalian sudah akrab, maka Nona Shen menikah. Tinggal di istana pangeran ketujuh untuk lebih akrab. Bagaimana? Baik, Baginda. Kusiapkan pelayan. Untuk Nona Shen, siapkan kamar tamu. Bagus, terbaik. Shen Qingxer kuserahkan padamu. Baik. Dia sangat santun dan berkelas. Sayangnya, andai bukan putri keluarga Wen, Keretanya sempit, tak muat 3 orang. Lalu bagaimana Nona Shen pulang? Keluarga Shen terpandang. Cukup suruh orang antar kabar, pasti dikirim kereta. Naiflah. Tak pantas tinggalkan gadis sendirian di gerbang kota. Jika tak nyaman, pulang saja dulu. Aku temani Nona Shen. Karena dia mengamuk. Masakan. Harus kutinggalkan dia demi kau? Bernie. Kabar di ibu kota ternyata benar. Nona Wen yang besar di perbatasan liar. Bodoh, berani bikin pangeran murka demi aku. Sudahlah. Pangeran jelas tak suka padaku. Cuma manfaatkan si bodoh ini, baru punya alasan. Tinggal di istana pangeran ketujuh. Kereta masih lama datang. Baik. Ikuti kakak.
Karena pertemuan tergesa-gesa, aku ingin belikan hadiah untuk kakak. Kamu, Baru kembali. Sudah jelas, kau sangat suka Nona Shen. Perasaanku tidak penting. Kaisar ingin. Semoga kau menyukainya. Tapi aku hanya untukmu. Tapi kau tak menolak. Pasti Kaisar mengatakan sesuatu padamu, kan? Ayah bilang, dapat putra mahkota. Butuh dukungan keluarga Shen. Cara terbaik, nikahi putri keluarga Shen. Tapi tak mau menikahinya. Gelar putra mahkota. Tanpa data pavilion naga, seluruh keluarga Wen ikut jadi korban rencanamu. Jadi, kau mau serahkan aku? Jika tak ada yang terluka, aku rela berkorban demi keluarga Wen. Tapi, Shen Qingker tak boleh jadi korban. Aning kau. Hanya Wen dan Shen Qingfer, lalu aku. Jalan berjam-jam dengan Shen Qingker, pinggangku sakit. Aku mau berendam. Jawab, bagaimana denganku? Dasar bodoh. Meski tak bisa kuberitahu hasil pertimbangan akhir. Tapi, aku tak mau. Sudahlah. Ada ucapan ini. Sudah cukup. hehe. Barang pesanan Nona Shen sudah dikirim. Sudah. Nona Shen siapkan bahan herbal untuk putri mahkota. Tak berani lalai. Putri mahkota pasti sudah memakainya. Yang mulia. Kakak nikmati air panas sendiri. Tak ajak adik juga. Ayo. Aku tak suka mandi bersama orang. Kakak harus biasa. Nanti kita sering makan bersama, mandi bersama, melayani pangeran ketujuh. Katakanlah, kan? Tapi di harem pangeran ketujuh, akulah yang berkuasa. Ku bilang tidak. Berarti tidak. Kakak berani melawan kaisar. Nona Shen coba tebak. Nanti yang melawan kaisar, aku ini. Atau pangeran ketujuh. Keluar. Ini pemandianku. Wen Xining, karena kau tak mau lepaskan gelar permaisuri, hanya akan jadi mayat ini. Salah paham, Kak. Aku tahu. Pangeran ketujuh mencintai rela jadi pelayan. Asal bisa tinggal di sini. Tak berani berebut pemandian. Hanya ingin melayanmu. Dan mencoba ramuan Shen. Cobalah mandi obat Shen. Hentikan! Weki yang belum keluar.
Nona Shen, obat ini bermasalah. Paduka, obat ini tak beracun. Tak mungkin. 10 tahun aku praktik. Tidak ada racun terdeteksi. Yang Mulia, ini hanya obat pereda lelah untuk kakak. Tapi tak tahu apa yang kakak katakan padamu. Hingga kau menghinaku begini. Hie, bukan urusan Aning. Benar. Tapi kupikir, Pangeran Ketujuh harus minta maaf padanya. Salahnya jelas di dia. Mengapa aku yang minta maaf? Walau Nona Shen menyindirku dengan kata liciknya. Tapi apapun tujuannya, selama tak ada racun, kau tetap harus minta maaf. Tak perlu. Kau tidak bersalah. Tapi karena ucapan Pangeran Ketujuh, kau dituduh membunuh. Ini tidak adil untukmu. Walau aku tak suka padamu, tapi aku tak ingin kau difitnah. Halo, selamat datang. Nona Shen, soal ini, aku salah menuduhmu. Paduka, Anda tak salah tuduh. Tabib tak bisa deteksi karena bahan obatnya tidak beracun. Jika ditambah berurutan, bisa membunuh seseorang. Aku minum penawarnya, siap melayani. Permaisuri mandi bisa membunuhnya. Jujur. Siapa yang menyuruhmu? Aku serakah, tak ada yang menyuruh. Kurang ajar. Aku bukan Aning. Tak mudah kau tipu aku. Jika tak bicara, bila kau diam, ayo ke istana. Shen Kingser ingin bunuh istri pangeran. Untungnya dia selamat. Tak akan kutuntut. Tapi mohon cabut keputusan itu. Maksudmu apa? Hamba takkan hianati Aning menikahi Kingker. Tapi takkan lepaskan tahta. Xiao Qi, terlalu lancang. Tak berani. Hamba akan membuktikannya sendiri kepada Kaisar. Tahta ini hak mutlakku. Paduka, putri kami mungkin hilaf. Jipa, Pangeran Ketujuh meninggalkannya. Keluarga Shen rela mati daripada dihina. Wei Qiheng, jangan sampai lawan warga Shen bisa kehilangan sekutu dan mendapat cercaan publik yang bisa memecahkan kebuntuan. Sebab Pangeran Ketujuh tak keberatan. Ku kabulkan permintaan ini. Tahan. Ayah, hal ini. Belum tanya kesediaan Nona Shen. Nona Shen, tadi malam di pemandian kulihat. Tubuhmu ini fisik seorang prajurit. Pasti, kau sering sembunyi. Latihan memanah dan tombak. Percaya padamu. Demi dirimu, jangan nikahi Pangeran Ketujuh. Tanya. Mustahil wanita bertempur. Bisa. Ayah, tak mau menikah. Aku ingin sepertimu, memimpin pasukan perbatasan utara, jadi penerus dewa perang. Bansat. Yang Mulia, Kenapa marah, Jenderal Shen? Aku ingin bertaruh denganmu dan ayahanda. oh, apa taruhanmu? Sejak kecil ku kenal legenda panahan Jenderal Shen. Tu yakin
kemampuan Nona Shen kini. Sudah bisa setara dengannya. Jika menang, Nona Shen ku minta dijadikan jenderal dan diberi pasukan. Jika aku kalah, kurelakan gelar pangeran ke-7. Ah, Ning, kau terlalu nekat. Aku tak hanya percaya padanya, tapi kamu. Kau tak biarkan jadi permaisuri pangeran ke-7. Baik. Jenderal Shen, strategi hebat. Gunakan panah tertancap tutup semua titik sasaran. Panah terakhir Nona Shen meski tepat, pasti tertahan anak panah dan jatuh. Pasti tertahan anak panah dan jatuh. Ah, Kinkar. Kinkir, menyerahlah. Kau pasti kalah. Waduh! Terima kekalahanmu. Angkat Sen Kinkir menjadi Jenderal Utara. Hari ini, pimpin pasukan utara jaga perbatasan. Syukuri anugerah tuanku. Bangun. Terima kasih, Kak Wen. Hutang budimu ku kenang. Benar. Pangeran ke-7 berani melawan Shen demi menyelamatkanmu. Selama aku ada, Shen selalu dukung pangeran ke-7. Istirahatlah dulu. Lin, kau tahu Shen Kinkar akan jadi kunci pemecah masalah. Tidak. Hanya ingin lindungi keluarga Wen tanpa mengorbankan kekasihku. Jadi sekalipun ini jalan buntu, akan ku coba. Ning, katakan apakah aku kekasihmu? Pada. Sejak kau lepaskan belenggu, aku tak pernah kabur lagi. Xiaoqi, ikutlah hamba sendirian. Dengan keluarga Shen dan Wen di pihakmu, putra mahkota takkan sanggup melawan. Besok, gelar dicabut. Putra mahkota. Dengan ini, urusan negara. Dan pegang buku strategi emas ini. Simpanlah. Tanda bintang batu-batu tanda. Ayah! Ayah. Ayah masih kuat. Jangan terburu-buru. Tanda bintang mengeluh tanda bintang. Xiaoqi, ayahanda sudah renta. Kubersihkan pemerintahan untukmu. Abar, mereba, tunduk padamu. Fami,
Fausera. Pejabat terbaik. Tanda bintang batu tanda bintang. Mengundurlah. Aning pergi. Sekarang, aku akan wujudkan harapanmu. Inilah dia. Pavilion naga tersembunyi hanya patuh pada kalian. Memata-matai semua pejabat ibu kota secara diam-diam. Kebenaran pembunuh keluarga Wen ada di sana. Iya, Ina. Ada apa ini? Lampu redup. Sulit melihat. Lebih baik bawa kotaknya dulu. Baik. Apa yang kau buat? Aning! Lepaskan aku! Aning, jangan pergi! Dasar kau! Kau selalu bohong padaku. Dari awal kau sembunyikan kebenaran. Atau pembunuh keluargaku. Ternyata kau! Ya. Aning, bukan aku. Mana mungkin aku sakiti kamu? Baye, katakan rahasia dalam kotak itu. Katakan. Asal bicara. Aku percaya. Yesha! Tak bisa ku bilang. Aning, Ini dia. Katamu bukan pelaku. Lalu katakan. Apa kau terlibat pembunuh itu? Wei Qiheng, Kau selalu bersumpah. Lahir kembali demi Wen keluarga. Janji-janjimu dulu. Rupanya hanya dusta. Aning, mau kemana? Jika kau tak bantu, aku cari Shen dan putra mahkota. Aku akan ungkap kebenarannya. Aning, tenanglah. Berikan aku waktu lagi. Inilah hasilnya kau kuberi waktu. Aku hanya menunda memberitahu kebenarannya. Sebentar lagi, aku mohon. Tunggu aku cek info. Aku janji keluarga Wen akan aman. Wei Qiheng, mulai sekarang jangan harap aku percaya lagi. Lepaskan! Pokoknya! Aning! 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 Beri aku. Xiao Kui, Pak pulang ke Wen.
Tidak. Aning, aku minta maaf. Beri aku kesempatan merawatmu. Tak berani ganggu pangeran ketujuh. Aning! Pangeran ketujuh bisa mengurungku lagi. Tapi mulai hari ini aku mogok makan. Jika pangeran ingin melihat mayatku, silakan saja. Minum obat ini dulu. Siapkan kereta. Antar pulang. Di kehidupan lalu pun begini. Ikan dan burung di rumah mati tiba-tiba. Ayah ditegur kaisar lalu pulang marah. Keluarga Wen kena musibah. Bukankah itu baru 5 tahun lagi? Nona, bahaya. Kaisar tegur Tuan Wen. Merenung di rumah saja. Semua sesuai masa lalu. Tragedi keluarga Wen akan lebih cepat. Apa karena perbuatanku? Memicu curiga pelaku, bahayakan Wen. Aning. Kau juga sadar semuanya lebih cepat. Wei Qiheng, Beritahu rahasia kotak itu sekarang. Dan pembunuh keluarga Wen. Atau akan terlambat. Katakan. Katakan! Sekalipun kau yang membunuh. Aku harus tahu kebenaran. Bukan aku. Aku ingin tahu rahasia kotak itu. Wei Qiheng, Kau berjanji. Ungkap pelaku dan lindungi Wen. Wei Qiheng, Jangan kecewakan aku. Sakit sekali. Kotak itu mencatat 3 generasi Wen berkuasa. Menindas rakyat. 3 generasi berkuasa telah membuat kaisar merasa terancam. Mata, pernikahan pangeran dengan Wen stabilkan kekuasaan. Maka yang menikahimu, ini aku. Apu, Kak Sulu. Boleh juga. Tapi ini taktik penundaan. Saat pangeran mahkota berkuasa, keluarga Wen pasti dibasmi. Aning dalangnya adalah ayahanda. Tahu. Hahaha. Mata. 1000 kali hidup kembali pun, keluarga Wen takkan terselamatkan. Dahulu Wei Qiwan berkuasa. Wen hancur. Kini Wei Qiheng berkuasa. Keluarga Wen binasa. Karena kesombonganku, pernikahan politik dengan putra mahkota justru bercepat malapetaka. Katamu bisa lindungi keluarga Wen? Bapak sangat hargaku, lebih dari yang kau duga. Kujamin selama aku hidup, Wen akan tetap utuh. Tidak boleh. Perhatianmu pada Wen hanya membuat kaisar makin khawatir. Orang tuaku ku bawa pergi dari ibu kota. Tahu. Jangan pergi. Wei Qiheng, jika kaisar takut Wen ancam istana, serahkan kembali segalanya. Posisi, kekuasaan. Lepas semuanya, kita akan bercerai. Kalau ku bujuk ayah mundur, mulai saat itu, tak akan kembali ke Kyoto. Jauh dari urusan negara. Aning, belum sampai sejauh itu, pasti masih ada jalan lain.
Ini solusi terbaik. Aning, saat merencanakan ini, kau memikirkan aku. Bicaralah. Tak bisa kukorbankan keluarga Wen demi kita. Wei Kian. Lupakan aku. Baik. Putuskan cinta ini. Aning, kau kejam. Tapi aku tak menyerah. Ayah. Kaisar larang ayah menghadap. Masih menulis laporan. Sesuai posisi, jalankan tugas. Setelah banjir selatan, pengungsi membanjiri ibu kota. Aku tak bisa berhenti. Pejabat lain bisa urus pengungsi. Yang Mulia meragukanmu. Jika terus begini, bagaimana nasib keluarga kita? Aku tak bersalah. Yang Mulia akan mengerti maksudku. Nanti saat ayah tak lagi mengancam, barulah dia ingat kebaikan ayah. Ayah, kau ingin korbankan nyawa ibu dan aku? Demi kesetiaan pada kaisar. Ayah, mohon mundur. Pedoman penanganan sudah kutinggalkan. Untukku juga. Ayo pergi. Menteri Wen, apa nasihatmu hari ini? Yang Mulia, hamba sudah sepuh. Tak mampu tanggung beban. Tak mampu tanggung beban. Mohon izin mengundurkan diri. Mohon izin mengundurkan diri. Kenapa dia mundur? Menteri Wen, kau kira bisa lari dari semua ini dan pergi dengan mudah? Kutitip harapan besar padamu. Selatan dilanda banjir. Bencana. Utara diganggu barbar. Lalai tugas. Hukuman mati. Mohon ampuni Menteri Wen. Ayah, genggam kekuatan militer tapi gagal amankan utara. Hamba serahkan Huko. Mohon ayahanda berlaku adil. Ini putramu. Hukuman mati. Xiao Qi, kau benar-benar putuskan melawan hamba. Putra tak berani. Mohon beri hukuman sama seperti Wen. Sudahlah. Tadi hanya lelucon semata. Karena Wen sudah tak mau tetap. Hamba izinkan kau pulang. Terima kasih hadiah mulia. Untung Pangeran Ketujuh bantu. Jika tidak, hidup Tuan, Nona, dan hamba juga terancam. Jangan banyak omong. Bebas hukuman mati tetap dihukum. Ayah jujur menjabat. Keluarga tak punya uang.
Nanti, kita akan menghadapi masa sulit. Menembus kabut masa depan. Kulindungi kamu. Di atas awan. Masih ragu. Phoenix berseru, matanya berkilau. Pangeran ketujuh berjanji lagi. Benar. Biasa saja. Seluruh kekayaan pangeran kuserahkan Mulai. untuk keluarga Wen. Tahu! Dengan api ku cipta cahaya. Jangan tinggalkan aku. Jika kau pergi, Cahaya cinta bersinar. bawa juga hamba. Baru sempurna. Kau, putra mahkota, kaisar masa depan. Bagaimana bisa kubawa pergi? Semua kuabaikan. Jadi putra mahkota, cuma untukmu. Tanpamu apa bisa posisi putra mahkota? Apa artinya? Tapi kita sudah bercerai. Aning, sudah kuberikan semua hartaku padamu. Sandang panganku bergantung padamu. Benarkah? Kau tinggalkan. Masa pangeran ketujuh mati kelaparan tanpaku? Lagi pula, buat apa merawatmu? Pasti berguna jika ayahanda sentuh Tuan Wen. Sampaikan balasan 10 kali lipat. Balas dendam menimpaku. Apa aku sengaja mencari kematian? Aning, aku bisa melayanimu. Meriasmu. Karena dulu, membeliku seumur hidup. Halo. Aku ikutimu. Nona, kabar baik. Ikan koi di kolam yang kau pelihara sedang hamil. Tolong kami, Tuan Wen, tolong kami. Tolong kami, Tuan Wen. Selamatkan kami. Besok, serahkan ini pada kaisar. Tuan Wen, kau lelah. Yang menderita bukan aku, tapi rakyat jelata. Pergilah, jangan terlihat. Ayah, Yang Mulia Li, dia mencarimu. Oh, besok kita tinggalkan ibu kota. Dia sengaja datang berpamitan setelah sidang. Hah? Kau mau apa? Ada banyak pengungsi di depan rumah. Aku tahu ayah pasti sedih, jadi aku datang. Ayah, jangan khawatir. Ibu sudah sediakan bubur untuk mereka. Kita ini hanya bantu rakyat untuk sementara. Masalah besar pun teratasi, kata Pangeran Ketujuh. Strategi bantuan ayah sudah dijalankan. Tak lama lagi, rakyat pasti sejahtera. Bagus. Baik. Mundur. Pengunduran diri. Menteri Wen yang mundur masih kirim petisi padaku. Urusan istana. Keluarga Wen yang berkuasa. Lihat apa? Kereta kuda segera tiba. Baru sebentar di sini. Waktunya ke utara. Utara juga baik. Nanti saja bisa bebas keluar.
Jalan-jalan. Masih bisa bertemu. Shen Kingker. Bisa ke pasar budak lagi. Tidak. Pengungsi ibu kota. Relokasi belum. Sebentar lagi. Sesuai metode Lord Wen. Butuh waktu eksekusi. Nanti saja. Rakyat tak akan tunawisma. Tak cukup hidup. Pangeran, Kaisar panggil. Soal strategi bantuan Lord Wen. Kikar, keluarga pengkhianat masih bersekutu. Ayahanda, strategi Lord Wen tak ada cacat. Bencana sudah teratasi. Maksudku, Wen dulu pejabat, kini rakyat biasa. Yang menyusup istana untuk kudeta. Makar ini layak hukuman sekeluarga. Keluarga Wen, Aning. Diam! Ayahanda. Ingin tuduh. Selalu alasan. Berani! Orang tua bijak. Rencana jauh untuknya. Mantra ajaib apa yang Wen Yining berikan padamu? Bukan kau. Durhaka pada raja. Tangkap orang ini. Bukan kau. Ratu. Fiauti. Benar-benar ingin melawan titahku. Aku tetap lindungi mereka. Kau pilih mereka daripadaku. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Hentikan! Keluarkan dekret. Maafkan keluarga Wen. Aku berjanji. Tak akan kusakiti mereka. Bukan. Aning, cari ahli spiritual. Lepaskan jimat meski mati di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu. Berjanji sudah. Kulindungi keluarga Wen. Ki Heng, jangan gegabah. Kumohon. Diam! Sudah, baik. Apapun permintaan, ku kabulkan. Pengawai, titahku untuk Menteri Wen telah berjasa. Siapapun dilarang menyakiti keluarga Wen. Namun, Langit dan bumi. Semesta kacau. Ningtar. Ningtar. Ayah, ibu. Jangan kelelahan. Istirahatlah. Ibu, Ningker tak lelah. Guru, kau tak lelah, tapi kami lelah. Benar. Kabar dari ibu kota. Pangeran ketujuh berkuasa sebulan. Usai atasi bencana selatan. Serahkan tahta ke pangeran pertama. Pangeran ketujuh itu hati seorang suci. Ayah, kini kau bukan lagi Bapak Wen yang dulu. Jangan terus-terusan overthinking. Hidup kita sendiri yang bahagia itu paling penting. Iya, kamu ini. Lebih perhati pada Ningker. Ningker dewasa, saatnya cari jodoh.
cari jodoh. Mat Komblang datang lagi kemarin. Dia tawarkan pria terbaik, tapi Nyonya Guru tetap menolak nikah. Nyonya Guru belum nikah. Lamaran yang ditolaknya bisa 1 karung. Bikin Mak Komblang muak sendiri. Dasar mulut bawel. Siapa bilang perempuan cuma bisa menikah? Kalau aku, lebih memilih jadi guru mengurus kalian yang usil ini. Atau, jika bertemu jodoh sejati. Boleh tanya, sudah punya orang spesial? Datang bagai badai, mengambil seluruh musim. Tanpamu, indah pun jadi hampa. Tak berdaya lawan gelora. Lalu sirna tanpa jejak. Abadi menyatu. Semesta terindah.